naik panggung apa nih yang Skenario-nya. Bagaimana supaya penonton ikut joget? Ya, jadi kalau saya boleh putar lagi itu jarum waktu ya. Kayaknya nyesel nih. Kayaknya nyesel ya. Putar waktu. Jadi kalau diputar waktu, saya nggak akan menjadi WI gitu. Enggak. Widya Suara kan adalah suatu yang penting ya, tentunya untuk pelaksanaan pelatihan di setiap lembaga, di instansi pemerintah. Nah, menurut Bapak dan Ibu ini, itu kenapa harus demikian? Begitu pentingnya Widya Suara. di suatu lembaga pendidikan. Iya, di dalam pelatihan. Gimana Pak Ujang? Jelas nggak Pak? Mulai dari mana nih? Yang mana aja silakan Bapak dan Ibu yang mau jawab. Saya sih kata kunci mungkin paru. Saya mungkin dia paru yang banyak. Saya sedikit saja. Oh gitu. Kata kuncinya sebenarnya sederhana. Dalam setiap pelatihan pendidikan ada 3 unsur melekat yang tidak bisa dihilangkan. Pertama adalah tenaga pengajar. Seberapapun bagusnya sekolah, seberapa canggihnya personil yang mau sekolah, kalau nggak ada guru kira-kira berjalan tidak? Ya. Tenaga pengajar. Oke, Tidak ada tenaga itu pengajar. tidak ada dong. Tidak ada. Berarti nggak ada pembelajaran apapun bentuk pelatihan. Yang kedua adalah sarana prasarana. Oke. Secara klasikal maupun yang secara konvensional maupun yang non konvensional. Kalau yang konvensional kan ada ruang kelas, ada Iya. tempat. Kalau yang non konvensional jaringan segala macam seperti yang kita sekarang biasa dengan hybrid, pelatihan hybrid Iya, ya kan. Yes. Ya itu berarti harus kuat di sana, harus ada sarana prasarana. Yang ketiga ada penyelenggara pengelolanya. Jadi 3 kata kunci ini satu kesatuan tridente kalau pakai bahasa segitu. Itu tidak bisa. Nah jadi begitu penjelasan saya, mungkin Pak Harun yang akan Tapi ada satu lagi ya, kurikulum yang jelas. Ya iya pasti, tapi kan dari 3 itulah yang kemudian sinergi nanti membentuk. Kan nanti kurikulum dibentuk dari analisis kebutuhannya. Pelatihan itu dari mana baru nanti akan turun menjadi kurikulum dan turun menjadi modul turun jadi pembelajaran dan akhirnya ya kita lagi repotnya Pak Harun ya, bikin lagi bahan ajak, bikin FGD. skenario, ada segala macam. Punya kegiatan yang harus kita lalui. Iya. Jadi intinya pada 3 itu. Nah silakan mungkin Pak Harun yang Ujang katanya sedikit tapi banyak ya. Itu katanya kata kunci loh, Bu. Iya. Berarti Ibu gemboknya nih, gemboknya. Gemboknya Pak Arun nanti. Iya. Sudah terkunci itu sama kamu. Dari bungkus Mungkin salah satunya Kang Ujang mau menggarisbawahi. Kalau BPSDM tanpa WI nggak ada dong BPSDM-nya. Ya. Ya, karena semuanya nanti bekerja karena kenapa? Karena memang tempat belajar ya ada gurunya. Kalau BPSDM ya gurunya Widya Suara. Itu aja kalau saya Dosennya garis ya, Bu ya. bawahi. Dosennya Dosennya. Widya Suara. Nah, Nih. Enggak, saya apa menambahkan yang disampaikan Kang Nuro. Kita manggilnya Kang Nuro. begitu ya Pak. Kadang-kadang juga diplesetkin apa Naruto ya. Pak Harun ini pecinta. Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu kan ada hak ASN. Di antaranya adalah ASN berhak mendapatkan minimal ya Iya. 20 jam pembelajaran Serta untuk peningkatan kompetensinya. Nah, di dalam penyelenggaraan peningkatan kompetensi ini yang tadi disampaikan oleh Kang Nuro, ada 3 unsur utama yang saling berkait dan tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Artinya ketiga unsur ini harus bersinergi. Pertama adalah lembaga penyelenggara pelatihan, yang kedua Widya Suara, yang ketiga apa tadi Pak Nuro? Sarana. Sarana prasarananya. Nah ini ketiganya harus bersinergi nih. Jadi penyelenggara bisa merencanakan diklat, tapi kalau tidak ada sinergitas dengan Widya Suara selaku fasilitator pembelajaran, maka ini juga tidak akan berjalan. Begitu juga ketika dukungan sarana prasarana tidak bisa mengcover seluruh kegiatan pembelajaran ini. Jadi oleh karena itu peran WI penting, gitu. Karena Pak Ketua LAN sendiri ya Bapak Adi juga menyampaikan bahwa pada dasarnya WI itu guru bangsa, Tuh. garda terdepan dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Tadi Bu Lina di awal menyampaikan bahwa tugas kita ini adalah memberikan pelatihan dan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara.
Nah, siapa yang mentransfer ilmu, ya, mentransfer knowledge dan sebagainya itu adalah Widaiswara. Jadi di situ sangat penting. Kalau tadi ditanyakan oleh Mas Fata, sejauh mana peran yang bisa kita bangun, yaitu tadi bahwa kehadiran kita dalam proses penyelenggaraan pelatihan itu adalah menjadi salah satu unsur yang tidak terpisahkan dengan unsur-unsur yang lainnya. Jadi harus sinergi nih, harus benar-benar ketiga unsur ini saling bahu-membahu untuk bisa menyelenggarakan pelatihan dengan sebaik mungkin. Terus kalau menurut Bapak dan Ibu, peran dan tanggung jawab WI yang demikian besar, langkah strategis apa yang dilakukan agar tercipta profesionalisme? Kira-kira apa tuh? Mulai Kang Nurul lagi. Oh iya, kalau saya sih sederhana aja. Kembali lagi ke asal satu. Salah satu ayat satu. Ya, tadi yang disampaikan di awal oleh Mbak Ria, tugas pokok. Jadi saya menggarisbawahi, tadi saya sudah kutip sudah, bahwa untuk kita peran strategis atau langkah strategis itu adalah kita akan berusaha melaksanakan sebaik mungkin, semampu mungkin, sebaik mungkin dan semampu mungkin terkait dengan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak sebagai PNS yang diberi amanat untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan itu berdasarkan Permenpan yang terbaru nomor 42 tahun 2021. Nah, jadi itu kalau kita komitmen dan konsisten, saya pikir dalam pelaksanaan di lapangan nanti kita akan saling bahu-membahu untuk saling melengkapi seluruh. Nah, jadi kata kunci itu saja. Jadi kalau itu saja, kembali ke pasal 1 saja, saya pikir semua akan mudah, relatif, bersama kita bisa gotong royong solusi bersama. Seia sekata, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi buat saya, menurut saya, langkah strategi apapun akan mudah kalau kita jalan bersinergi, kolaboratif, dan kata kuncinya tadi, teras satu sama lainnya. Nah, saya pinjam sekarang dan percaya. Kalau Bu Erlina sendiri melihat perkembangan perwian sekarang itu bagaimana Bu? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau masih kurang atau malah mundur gitu? Kalau saya pribadi kekurangan WI kalau di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Kenapa? Karena saya lihat yang bukan WI masih kita minta untuk mengajar. Berarti WI di Kementerian Hukum dan HAM itu masih kurang. Ya, kalau secara jumlah. Ya. Kalau secara saya Yang berstatus WI ya, yang berstatus WI ya, berarti masih kurang ya. Masih kurang. Nah. Otomatis dan kita harus minta tolong artinya kan? Iya. Minta tolong sama yang lain untuk mengajar karena WI Widaiswara berarti tidak cukup dong. Ya. Ya, itu satu. Kedua, kalau ditanyakan ke saya, pengembangan ke saya, cara saya kemudian bersosialisasi untuk yang ke lain, karena WI di Kementerian Hukum dan HAM itu tidak hanya mengajar di sini saja, karena saya juga mengajar di kepolisian. Oh bisa ya? Saya juga harus mengajar di tempat lain. Saya juga mengajar di Pemda, terutama Papua, Papua Barat ya. Jadi, halo Papua gitu Bu. Oh iya, halo Papua Barat, sudah lama tidak ketemu. Jadi kan Kita orang bersaudara. ya, otomatis apa ya, kita untuk pengembangan itu pribadi sendiri juga harus ikut ya. Saya pikir dari titik-titik WI yang bisa berkembang dengan baik dikumpulkan akan menjadilah kemudian bersinergi WI-WI yang luar biasa yang siap untuk digunakan di mana saja, yang Kang Ujang bilang tadi, profesional dan tetap berintegritas, yang tahu kewajibannya dan akhirnya untuk sebuah bangsa khususnya ASN Republik of Indonesia. Saya menyambung ya, Ya. Mas Fata, yang disampaikan Bu Lina tadi terkait dengan jumlah WI ya secara kualitatif. Kalau untuk skup di Kementerian Hukum dan HAM, kalau dibilang secara kualitatif kurang. Kurang Pak ya? Ya, kenapa dikatakan kurang? Pertama, kalau
kita punya kewajiban untuk memenuhi hak, ya, hak aparatur sipil negara mendapatkan peningkatan kompetensi minimal ya 20 jam pelajaran 1 tahun. Ya. Yang kedua, jumlah ASN Kemenkumham saat ini itu kan lebih dari 60.000. Ya, betul Pak. Kalau semua 60.000 ini harus dipenuhi haknya dalam 1 tahun minimal 20 jam pelajaran, berapa pelatihan yang harus diselenggarakan dengan berbagai metode dan berapa WI yang diperlukan ya, untuk bisa memfasilitasi proses tersebut. Jadi oleh karena itu secara kualitatif dengan jumlah WI sekarang kita masih kurang. Banget ya Pak. Oleh karena itu kebijakan untuk juga memanfaatkan tenaga pengajar non WI ya saat ini dimungkinkan ketika memang secara kualitatif jumlah kami saat ini Kurang. masih saya katakan kurang. Karena Karena kita ini kan baru pada level tingkat media dan ahli utama, tapi untuk kategori widaiswara ahli pertama dan muda kita belum punya gitu ya. Kalau gitu kita halu-haluin Pak, Nah. ayo dong bergabung. Jadi sama-sama Ayo dong aja. bergabung dengan Bergabung ke kita. WI. Silakan yang ingin. Tantangannya menarik loh. Ya. Iya. Jadi Tantangannya kalau menarik sekali formasi tuh. Widya Suara nanti penerimaan, silakan teman-teman bagi yang berkeinginan bisa bergabung, mencoba ya kalau rezeki nggak akan kemana. Ada jumlah berapa Pak WI keseluruhan di BPSDM ini? Sekarang ini yang widaiswara ahli utama ada 10. Ada 10 Yang media ada 14. Jadi 24. total itu Pak ya. Total semua. Keseluruhan 24 ya. Idealnya Pak untuk di Kumham. Ya, idealnya kalau dengan jumlah sekarang ada 24 harus minimal ada 50 kalau 24, 50 yang dibutuhin. Berarti masih ada 26 lagi. Minimal loh itu, tapi minimal Ya. Ya. kalau lebih dari itu ya kita bersyukur ya bisa mengakomodir Betul. jadi segala hak dari ASN yang dibutuhkan 1 tahun 20 JP. Karena menurut saya kan di BPSDM itu kan pembelajaran apa ya? Ya. Dan utamanya itu ya WI ya. Betul. Yang tadi Mas Nurul bilang Iya. tenaga pengajar, sarana kita ada. Iya. Dan lembaga Komplit, bagus. Lembaga Istilahnya ada. seperti itu ya Pak ya. Penyelenggara pasti ada. Mm-mm. Kok kenapa WI sampai kurang? Kan berarti kan Kebutuhan. maksudnya kenapa sampai WI-nya kurang sementara sarana kita bagus. Penyelenggara pasti ada di pusat-pusat itu kan. Kok WI kurang gitu. Berarti Ya, mungkin apa harus salah ditambah? satunya dalam kesempatan beberapa tahun terakhir ini dalam rekrutmen formasi ASN atau PNS baru memang tidak ada formasi penerimaan untuk widaiswara dari umum. Ya. Yang barangkali mudah-mudahan dalam proses penerimaan ASN tahun-tahun berikutnya kita berharap ada formasi Betul, untuk Pak. widaiswara khususnya untuk ahli pertama dan ahli media ini. Nah, Karena ini penting. Ahli muda. Generasi baru gitu. Kalau menurut Pak Haru idealnya 50 untuk seluruh Kementerian Hukum dan HAM, tetapi nyatanya masih ada 24, berarti masih kurang 26. Untuk ideal sebuah organisasi BPSDM itu Kementerian Hukum dan ya Pak ya? Ya, Untuk BPSDM ya, yang Kementerian melayani Hukum dan HAM ya, sebetulnya. maksudnya BPSDM yang melayani seluruh Kementerian Hukum dan HAM idealnya 50 dan sekarang masih ada 24. 26-nya lagi belum ada ini ya Pak ya. Jadi mungkin kalau ada Yang 24 saja akan berkurang. Akan Tuh. pensiun. Seiring berjalannya waktu dan usia, tahun depan ini yang khususnya yang ahli utama ini sudah selesai Nah, dengan pengabdiannya gitu. yang 24 tahun aja pasti ada 24 orang. ada siklus. Oh ya, 24 orang itu ada siklus Pensiun. pensiun. Nah, tapi ini nggak naik, nggak masuk. nggak Jadi bertambah. tambah berkurang lagi. Nah, mungkin masih bisa dipikirkan sama beliau-beliau Pak ya. Nah, 26 Jadi itu. ya itu ya mungkin bukan masukan tapi kepada inilah memang yang harus dibutuhkan dari Kementerian Hukum dan HAM, di mana kita merupakan fondasi karena tanggung jawabnya adalah untuk meningkatkan kompetensi ASN di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Maka tidak hanya cukup
melengkapi, tapi kita membutuhkan figur-figur Widya Iswara yang bisa mengakomodir kebutuhan dari ASN dalam 1 tahun 20 JP itu. Jadi tentunya ini tantangan tersendiri juga ya untuk kementerian kita yang tercinta ini. Semoga di tahun-tahun berikutnya ketika ada rekrutmen bisa diakomodir untuk formasi Widya Iswara. Karena ya tadi sudah disampaikan jumlahnya itu kurang dari kata cukup atau 50% lah. 50% kurang lah ya. dan dengan jumlah pegawai Kementerian Hukum dan HAM 60.000 kurang lebih seperti itu. Gemuk ya. Kemarin kita gemuk loh kawan-kawan. Iya tuh. Baik. Dan kemudian tadi kita kan udah sampaikan nih hari spesial karena merupakan hari Widya Iswara Nasional dan juga ulang tahun dari APWI. Kemudian kita bicara mengenai APWI ini, Bu. Iya. Keberadaan APWI menurut Bapak dan Ibu gimana? Diminum dulu. Oh iya. iya. Sampai di Ya, benar. lupa ini. APWI itu kan kita nyambil ngomong ya Pak Iya, ya. ya. Baru 2 tahun ya kita ya. Ya, Kalau sebelumnya itu IWI ya, waktu di Yogyakarta. IWI? Oh, Bedanya apa, Bu? Ikatan Widya Iswara Indonesia. Tapi sama aja. Beda kalau APWI ini Setelah dia, kongres. iya setelah kongres. Iya tahun 2020 ya. Berubah Boleh Pak harus terusin. ya berubah nama dari IWI menjadi APWI, Oh. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Nah, kalau dari saya pribadi, kehadiran APWI. APWI ya, sampai dengan hari ini luar biasa ya. Program kerja yang dikemas dan juga dilaksanakan oleh APWI itu sangat terasa manfaatnya buat kita sebagai Widya Iswara. Salah satu contoh adalah perjuangan pengurus APWI untuk mengusulkan peningkatan grade ya, peningkatan grade remunerasi WI. Setingkat lebih tinggi daripada sebelumnya, dan juga keseragaman dengan jabatan fungsional lainnya di luar Widya Iswara. Oh. Karena selama ini grade tersebut di masing-masing jabatan fungsional, baik dari sisi kategori itu nominalnya berbeda-beda. Tapi dengan dukungan dari pengurus pusat ini ya untuk Widya Iswara, ada perjuangan untuk meningkatkan grade-nya dan juga meningkatkan tunjangan jabatan Widya Iswara ya. Ini jadi untuk kesejahteraan WI, para pengurus APWI ini sudah berjuang. Buat saya pribadi ini sangat luar biasa ya untuk perannya dan juga program-program yang lain ya, terkait juga dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi Widya Iswara dan juga statuta para WI sendiri ya. Saya sendiri sudah 3 tahun jadi Widya Iswara Ahli Utama, baru tahun ini punya kartu WI. Iya, saya punya kartu WI, belum tentu. Kita punya nggak? Punya dong, gimana? Luar biasa. Ya, Jadi ada kartunya loh. Ini bentuk legalitas kita sebagai WI gitu. Oh, Iya. jadi ini sah gitu Sah, ya Pak? iya. Sah gitu ya. Tuh. Iya. Saya sendiri aja belum keluar tuh kartunya. Kalah yang muda nanti dulu gitu. Mungkin dalam proses Masih Kang diproses. Jam. Jadi harap sabar menunggu. Memang Wah, akhirnya saya juga punya. berdasarkan persyaratan. Ya kan, kalau ini minimal 17 tahun usia dapat SIM. Oh gitu. Bagaimana dengan rasa terima kasih kita kepada APWI gitu ya. Iya. Ya, apa yang dikatakan oleh Enggak. Pak Haru itu benar. Jadi artinya saya hanya ingin menunjukkan bahwa dari segi ketata laksanaan yang dilakukan APWI, bukan saja mereka merencanakan, Cuma simbol sebuah ya, organisasi, tapi juga bagaimana secara legalitas formal keberadaan kita sebagai WI itu terus diperjuangkan. Ini kan hal kecil yang menurut saya penting juga. Gitu. Jangan sampai kita merasa menjadi penduduk Kota Depok tapi kita tidak punya KTP Kota Depok. Apalagi ya diurusin. Bagian tunjangannya sudah diterima ya Pak.
Teman-teman, by the way, tunjangannya sudah kita terima loh. Bagaimana perjuangan APWI untuk menaikkan tunjangan. Terima kasih APWI. Luar biasa, APWI makasih. Jadi luar biasa ya dengan adanya APWI ini, jadi meningkatkan dari istilahnya levelnya Wijaya Suara gitu ya Bapak dan Ibu ya. Yang jelas sih mendengar mungkin ya, APW itu mendengar apa yang mau dari Wijaya Suara, mengakomodir apapun kebutuhan Wijaya Suara ya Pak ya. Mungkin yang lalu nggak terlalu diperhatikan ya, sekarang mungkin lebih diperhatikan sama APWI ya. Wah, luar biasa APWI. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Itu sejalan dengan visi misi APWI. Jadi ketika melihat hasil bagaimana organisasi yang tadi dalam asosiasi profesi seiring dengan tren fungsionalisasi penyederhanaan birokrasi, akhirnya sepertinya kita harus membangun dulu soliditas profesi dulu. Akhirnya apa? Tadi maka kemudian dibalik latar belakang pendirian dan penyempurnaan organisasi profesi di Wijaya Suara, ujungnya ada pada tadi keberpihakan dan kepedulian dari organisasi kepada anggota yang punya profesi Wijaya Suara. Saya buka sementara lihat ternyata itu intinya, dan tadilah wujud konkret dari APWI. Salah satunya tadi 2 indikator yang saya lihat. Pertama adalah penyamaan jabatan, grade atau enggak tadi tunjangan jabatan yang itu sebelumnya berbeda dengan, kan saya sudah disejajarkan dengan fungsional lain. Maka itu ada penyamaan di situ. Nah, itu satu. Yang kedua dari yang remunerasi yang didapat, kita sudah ada penghargaan terkait dengan tadi. Artinya apa? Ini sesuai dengan visi misi. Saya kutip di website ya, saya buka langsung biar nggak salah. Jadi visi APWI itu menjadi organisasi profesi berdasarkan yang modern, berkelas dunia, kredibel, dan peduli pada anggota. Nah, itu peduli pada anggota ya Pak ya. Misinya untuk mewujudkan visi tadi ada 3, mengangkat harkat martabat. Artinya tadi kalau harkat martabat berarti bagaimana yang di peraturan yang ada di Kitab Suci Sholat Mensuwe, yaitu di Perkalan nomor 42 tahun 2021 itu mengangkat harkat martabat profesi Wijaya Suara dengan pengakuan karya. Nah, berarti kan di situ. Terus yang kedua menjadi sarana peningkatan kompetensi Wijaya Suara berkelas dunia. Jadi kita sendiri juga harus ditingkatkan kompetensinya. Dan terakhir yang paling saya senang itu paling dengarnya, meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang paling disenangi ya. Keren ya, Tapi jangan lupa tanggung jawab kepada APWI juga supaya ditingkatkan lagi ya, katanya ditingkatkan lagi kinerjanya Wijaya Suara. Pasti. Terus rencana ke depan harus lebih matang daripada rencana yang sekarang. Betul. Misalnya kan gitu. Jadi apresiasi kita juga harus, wujud apresiasi harus ada ke APWI. Jangan balance ya, dan gitu. kehidupan. Ya pastilah. Wah, itu ya. Kita sendiri juga secara selama ini pendanaan dan organisasi saya pengetahuan sependek informasi yang saya dapat dan pengetahuan saya itu pendanaan dari iuran anggota. Artinya disitulah akan menunjukkan sejauh mana kontribusi komitmen kita terhadap organisasi. Kepedulian terutama. Ada fungsi tadi. Ya, Jadi oke, itu. luar biasa. Ada lagi mau ditambahkan? Enak ya kalau ngobrol sama orang pintar. Kalau ngobrol sama orang pintar emang kita jadi grogi loh sebenarnya. Ayo, ada ditambahkan mungkin Pak Haru di dalam kesempatan ini? Ya, barangkali ini di dalam rangka Hari Wijaya Suara Nasional sekaligus juga ulang tahun APWI ya. APWI. Satu hal yang barangkali harus sama-sama menjadi tanggung jawab kita sebagai Wijaya Suara di tengah kemajuan teknologi informasi, maka kita dituntut untuk bisa mensikapi dan juga menyesuaikan perkembangan tersebut dengan kompetensi kita. Karena sekarang ini kita sebetulnya diuntungkan ya, kemarin dengan terjadinya pandemi COVID,
kita semua tiba-tiba dihadapkan dengan satu dunia teknologi yang baru. Iya. Khususnya kita di dalam proses pembelajaran yang tadinya kita proses itu berlangsung secara klasikal, bertemu secara langsung di kelas. Tiba-tiba dengan pandemi COVID kita harus berhadapan dengan Secara pembelajaran virtual, ya. secara virtual ya, melalui teknologi informasi, melalui Zoom meeting dan sebagainya. Nah, ke depan ini kita tidak boleh berhenti di situ ketika sekarang pandemi sudah mulai menurun ya. Justru bagaimana kapasitas dan kompetensi kita terhadap teknologi ini bisa lebih ditingkatkan. Karena terus terang saya juga termasuk yang kurang dalam literasi digital, baik dari segi skill, dari segi etika. Saya sebagai manusia biasa juga sebagai WI juga masih kurang. Tapi saya sekarang harus bertanggung jawab nih, bagaimana saya secara mandiri ya bisa meningkatkan kompetensi dan literasi digital saya supaya bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sekarang berkembang, sehingga kita tidak kalah dengan peserta pelatihan yang sekarang sebagian besar adalah generasi Muda, milenial. yang dikategorikan milenial yang kemampuan IT-nya lebih tinggi dari kita. Nah, ini penting, dan saya secara pribadi tidak sungkan ya untuk bertanya sama Kang Nuro, sama Bu Lina, ya karena ketika saya tidak bisa bertanya, saya sendiri yang akhirnya akan panik. Tersesat gitu ya, Iya, Pak? tersesat gitu ya. Jadi saya harus membuka diri, bertanya. Dan juga kita berharap secara organisatoris ya, secara kelembagaan, tentu kita berharap ada kesempatan-kesempatan untuk kita bisa meningkatkan kompetensi itu melalui pelatihan gitu ya, sehingga benar-benar kita bisa lebih siap untuk mengampu tugas dan peran kita sebagai Widya Iswara zaman now ini. Zaman now ya, Nih, Pak. buat penyelenggara bikin pelatihan mengajar virtual buat BI. Oh, bisa Pak ya? Kalau mengajar virtualnya sudah bisa. Yang lebih keren lagi. Bagaimana kompetensi Yang digitalnya itu yang ditingkatkan. Iya. Tuh, kompetensi digital ya Pak ya. Nah, Carikan pengajar-pengajar yang Bagi- ahli buat kami. nah, bagaimana mengajar yang menarik dan sebagainya itu mungkin bisa dibikin pelatihan itu ya Pak ya. Ya. Baik, luar biasa sekali ini Bapak dan Ibu. Seru ya? Seru sekali. Pasti sahabat pembelajar juga enjoy pembicaraan ini, perbincangan ini. Dan mungkin karena ini hari spesial Widya Iswara, kami persilakan Bapak dan Ibu, siapa tahu ingin mengucapkan hal yang luar biasa di hari istimewa Iya ini. Pak, kita ulang tahun ya. Iya. Merupakan Mereka itu ulang tahun ya. Ulang tahun, jadi kami Baik. persilakan untuk Ada yang kurang kue sama lilinnya ini. Oke dah, Lupa, lupa. ya. Bapak dong yang ngucapin Iya. selamat. Silakan. Baik, teman-teman pembelajar, pada kesempatan hari ini yang berbahagia, bertepatan hari ini tanggal 21 September, bertepatan dengan Hari Widya Iswara Nasional, sekaligus juga hari ulang tahun ya PWI kedua. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia atau API yang kedua. Maka kami atas nama Widya Iswara Kementerian Hukum dan HAM mengucapkan Selamat Hari Widya Iswara Nasional. Dirgahayu APWI. Bersama kita wujudkan Widya Iswara Profesional ASN berakhlak. Oke, terima kasih. Kita ulang tahun. Terima kasih kalian. Selamat ulang tahun BI. Selamat Selamat tahun ya tahun. Bapak. Baik, Selamat sahabat ulang tahun. pembelajar dimanapun berada, demikianlah bincang pembelajar kita pada hari ini. Luar biasa sekali, dan kami juga mengucapkan selamat
Hari Widya Iswara Nasional yang ke-22 dan juga selamat ulang tahun kepada Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia yang kedua. Dan terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih buat para Widya Iswara Kementerian Hukum dan HAM yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam pembelajaran.